mereka itu udah bayar kita bulanan. Misalnya kita deal dari Pertamina dengan perusahaan saya dulu, misalnya berapa? Dia akan bayar kita 200 juta per bulan. Ada tidak ada kerjaan. Nah, itu namanya retainer kan. Tapi duitnya itu tebal. Tuhan ini menggoda iman. Woi, dia menggoda, tapi orang timur pun prinsip. Kalau ada duit, ada perempuan cantik putih, duit selamat, perempuan hilang. Ya, kita punya stage, which is pengetahuan dasarnya adalah itu adalah elevation yang mengangkat sebuah adegan ke ketinggian 150 meter sehingga semua orang bisa lihat dengan jelas, nggak terhalang kepala orang. Organisasi Backstagers nih atau teman-teman di Backstagers pelangganan sama Mas Yudi, mantap yuk. Wush, mantap. Itu Om, saya bilang tadi itu kenapa dia bilang ke aku ini kita di manajemen atau di MICE. Itu kayaknya kampus ambil MICE. Kenapa? Karena kampus belum bisa menentukan bahwa kita betul-betul di event. Tapi kampus menyediakan MICE supaya nantinya kita ini bakal memilih mau kemana. Apakah betul-betul terjun ke event atau masih ada pekerjaan lain yang kita jadi target. Nah, tapi yang pandangan saya ini Om, beberapa dan mungkin lebih dari 50% itu banyak yang mau terjun betul-betul terjun ke event. Karena secara gini Om, event. Ya, event. Om Anto, jadi kalian bertanya saja, ini momen yang sangat luar biasa ini. Makanya dibilang sama bos kita yang di samping kiri, bahaya ini. 24 SKS. Kau dulu 2 jam, saya 24 SKS. Ini teman-teman Backstagers lagi ngobrol dengan teman-teman, lanjut lagi ngobrol dengan teman-teman mahasiswa dari Poltekpar. Seru-seruan ngobrol tentang pengalaman event dan lain-lain. Om Antonovos. Manusia yang paling saya takut itu Antonovos. Dia kalau ngomong satu kali timur diam dulu. Salah kali saja diam saya. Nanti kalau marah saya buatkan apa saya jadi. Ini soalnya nih. Buatkan nanti organisasi. Tapi disinilah sebenarnya kami menghormati para senior. Ya, karena ilmu itu dapat mereka juga yang paham. Benar. Kamu yang mau bicara atau mereka yang mau? Karena tidak kesini pakai saya juga. Silakan Rika. Para forum. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segala sesuatu harus punya salam dan bismillahirrahmanirrahim supaya lancar. Amin. Puasanya udah selesai, udah. Om tadi katanya kalau disebut jangan lupa transfer ya. Ini kalau ke klien udah menang. Iya. Posin terima kasih tadi sarannya saya. Aku tak akan pernah lupa pada dirimu. Dengarkan adik, di saat pesawat itu landing ke Lombok dan kau ingin nonton TV, angkat dirimu. Janjiku padamu. Dan saya ada mau tanya Jadi begitu. Lanjut. baik, sebelumnya mungkin Om dan Mbak yang baru gabung mungkin belum terkenal saya. Perkenalkan saya Vika Mbak, Mas dari Poltekpar Makassar. Saya paling adik di sini. Saya gabung di sini juga gara-gara kakak saya semua yang ajak dan alhamdulillah bisa ketemu sama Om, luar biasa. Om. Jangan perpanjang dia. Baik. Gitu kalau dipanggil Om gitu. Baik. Iya. Wise ya. Wise. Jujur banyak sekali sebenarnya pertanyaan yang muncul dari tadi pas masih bicara sama Om Anto sama Om Andre, banyak sekali dan saya sampai lupa sebenarnya Om. Dan kalau masalah detail-detail saya sudah bertanya sama Om tentang saya punya usulan. ya sebenarnya kalau variabel untuk RAB sebenarnya aku ambil angle-nya agak berbeda sedikit ya. Dan mungkin pengalaman karena pernah kerja di agensi itu sangat berbeda dengan itu event organizer awalnya. Memang dengan
ada biaya yang harus klien bayarkan walaupun kita tidak ada event, namanya retainer fee. Jadi misalnya contohnya dulu saya handle klien Pertamina misalnya. Nah, Pertamina itu mereka itu udah bayar kita bulanan. Misalnya kita deal dari Pertamina dengan perusahaan saya dulu, misalnya berapa? Dia akan bayar kita 200 juta per bulan. Ada tidak ada kerjaan. Nah, itu namanya retainer. Tapi di variabel RAB-nya, di situ kita udah buatin retainer fee ini apa saja. Fee design, fee copywriter, fee caption, fee banyak lah, fee director, fee dan lain-lain segala macam. Hah? Tapi itu sudah tidak ada agency fee. Karena sifatnya itu adalah fee yang akan dibayarkan ke kita. Nah, mungkin banyak yang tidak tahu itu. Nah, makanya di kita dulu ya, ada red card. Ada standarisasi harga bahwa contohnya dulu saya nge-sub ke teman-teman event organizer, saya nge-sub ke Mas Andro, pernah dulu saya sub ke dia waktu Pertamina zaman dulu misalnya. Nah, saya bilang sama dia, lu harga panggung lu nggak bisa segini, karena gue punya red card ke klien yang nggak boleh lebih dari Rp1. Karena kita udah punya red card yang kita sepakati dengan klien, dan itu kita sudah deal harga 1 tahun gitu. Nah, itu bedanya dengan event organizer. Kalau event organizer kan harga hari ini berapa ya, harga itu yang kita buatin. Nah, jadi ada plus dan minusnya gitu. Jadi dan itu udah nggak ada taruh menawar. Nah, karena angka kita itu memang udah kita hitung, dan itu di kami dulu di agensi ada tukang hitung angka yang udah tahu inflasi dan segala macam selama setahun. Misalnya contoh TV LED 32 inch, harga sewa misalnya berapa nih? 500.000 misalnya yang kita anggap, atau 700.000 per sekali event. Nah, kita udah tahu nih di procurement-nya kita, istilahnya di sistemnya kita dia akan buat harga ini nggak akan mungkin naik sampai sekian, harga ini nggak mungkin turun sampai sekian. Jadi ini udah antara head procurement antara perusahaan itu dengan kita itu udah connect gitu. Jadi untuk angka udah ada kesepakatan. Jadi kita bermainnya di mana? Ya kita bermainnya negosiasi dengan teman-teman partnernya kita ataupun IO yang kita tunjuk untuk membantu pekerjaan kita. Nah, mungkin itu kalau di teman-teman di organizer hampir sama semua, cuman beda bahasa saja. Tapi secara template saya yakin sama semua. Yang beda mungkin di agensi, karena di agensi itu saya aja dulu agak bingung nurunin ke teman-teman event organizer, itu bingung gitu karena dipecah lagi karena di kita ada istilahnya kan, misalnya ada runner atau apa, di kita nggak ada. Iya, di manpower itu di runner itu nggak ada gitu, karena dulu di situ udah ada stage crew atau stage manager atau apapun lah namanya gitu ya. Nah, tapi mau nggak mau kan kita harus mengeluarkan budget karena teman-teman ini ada runner, kenyataan di lapangan. Nah, dari situlah kita pinter-pinter belajar lagi nih di teman-teman agensi untuk mengikuti maunya si teman-teman event, karena kita kepengen pada saat event ini jalan outputnya juga bagus kan. Jangan nanti cuma gara-gara kurang satu runner eventnya berantakan. Karena apa? Oh, karena beli makan dong, nggak ada runner gue, kelaparan semua. Karena nggak ada yang angkat makannya ke sana. Misalnya hal simple tapi itu bisa membuat satu event berantakan. Karena kenapa? Emosi semua belum makan ya kan. Contoh kecilnya gitu. Dia suruh kau usaha sendiri, kamu mampu. Saya telepon dia, Bli, kenapa tidak terima saya Bli sebagai karyawan dia Bli? Anda itu mampu sendiri. Situ timbul sebuah semangat. Tanpa apa-apa, tanpa modal, dengkul. Maklum bawa beras 1 karung aja Pak dari timur merantau. Saya masih ingat saya merantau bawa uang 185.000 sampai Bali. Ya, karena sebuah ketekatan. Waktu menentukan 2 pilihan, Nah ini orang yang sampai saat ini satu hal dari dia apa? Kemana saya pergi, Mas Bram, ini dompet saya. Kemana saya pergi selalu, Mas Bram, ini dompet saya, tolong dipegang. Duitnya itu tebal, Tuhan ini menggoda iman. Woi, dia menggoda, tapi orang timur pun prinsip. Kalau ada duit, ada perempuan cantik putih, duit selamat, perempuan hilang. Maaf ya adiknya, ini biar ketawa sedikit ya. Hilang bagaimana? Ini duit dia simpan baik-baik, dia raih ini perempuan sampai dapat.
Maksudnya dapat pacaran. Maklum kita di timur keriting hitam semua. Jadi itu seninya kita di EO ya. Nah, kalian tidak tahu nih, yang duduk di samping saya ini orang yang pernah saya datang lamar kerja. Saya salut. Dan saya tidak malu. Saya salut sama dia. Terakhir saya pulang, sudah mas nggak ada kerja. Kasihlah baju LA waktu itu, bekasnya Superman is Dead ya. Bekas Superman is Dead dan event itu saya ikut. Saya yang urus izinnya dia. Gitu. Saya sudah punya EO, tapi saya salut karena salut dengan dia. Saya ingin lamar di orang ini. Kenapa? Mungkin ada ilmu yang saya kurang, saya berbagi dengan dia. Terakhir apa? Mas urus izin saja. Dan saya dikasih baju warna merah, tulisan Superman is Dead. Di sini L alay. Itu Pak. Kenang-kenangan baju itu sampai sekarang saya simpan. Saya cinta betul dengan murah itu di situ. Tanda kutip ya. Dan apa? Kenapa kami semua ini mau sibuk, mau ada uang, tidak ada uang, tetap kami datang di Backstager. Inilah Backstager kekeluargaan. Bang transfer dulu. Jujur, saya belajar dari beliau. Orang belum kenal nama Sule Nation, beliau salah satu pengide bikinnya Sule Nation. Rider, karena suka motor, sama Bang Andre Ginting. Ini orang-orang jago saya. Dan saya kalau dapat PO, sorry, Mas Bram, Lombok bagaimana? Sorry, lagi sibuk, Sule Nation. Dalam hati dalam hati, nenek moyang saya sudah lewat itu. Ini master saya berdua. Dan tiba-tiba satu hal yang paling saya sayang sama Tuhan, saya bilang terima kasih ya Allah. Karena apa? Selama 15 tahun saya berdedikasi di AO masing-masing, di AO Mataram, saya dikasih PO dari HOGG. Saya ditunjuk dari 10 EO termasuk saya di dalam. Itu bangga luar biasa. Ya kan? Karena modal saya awal itu dengkul. Pak Murah tahu persis, malah kasih rokok LA baju kaos. Ya kan? Orang tua saya pejabat di Kupang. Hai kau pejabat, bapak saya. Kau mati selesai itu jabatan. Dan saya tidak malu merantau sampai ke Bali. Hanya untuk mencari ilmu event organizer. Karena dari kelas 4 SD saya biasa buat acara lomba baca puisi. Dan kita minta maaf, core. Karena kita orang Kristen banyak di sana. Jadi kita belajar core. Do, re. Ya itu. Kita lomba antar kelas waktu itu. Dan itu dari kelas 4 SD. Saya masih ingat cita-cita saya ingin jadi promotor. Ya. Nah ini saya betul-betul di sini. Akhirnya adiknya dia sekarang satu PO dengan saya. Ini dulu kami bareng di situ. Dan yang tadi kami lihat orang HO itu Tuhan jantung mau putus. Datang. HO itu apa dikasih tahu dulu? Oh, HO itu maksudnya Head Office of PT Gudang Garam Indonesia. Mohon maaf saya sebut brand. Jadi kalau ada yang mau beralih rokok ke Gudang Garam boleh. Dari kantor pusat ya? Dari kantor pusat. Ya. PO. Purchase order. Purchase order. Atau purchasing order. Pesanan. Ya, pesanan. Surat pesanan barang. Nah, event itu adalah termasuk dalam barang. Karena dia punya budgeting dalam setahun, dia akan bagi-bagi untuk apa? Nih marketing. Aku punya untung kemarin 5 miliar. Saya ambil 1 miliar untuk kau foya-foya. Silahkan bikin event seenaknya kamu. 4 miliar ini untuk keuntungan perusahaan. Ya, itu perusahaan. Nah, pada tahun 2014 itu saya waktu itu belum berpisah dengan istri saya punya PO pertama dari Gudang Garam dan saya menjalankan event dari harga 250.000 aktivasi area. Untung 50.000. Tapi saya prinsip Cina 50 ini kalau kali 30 saja 5 kali 3 1,5 juta. Dalam 1 bulan saya dapat 30 titik saja. Uang saya bisa makan 1,5 juta. Itu mau masuk Gudang Garam di tes dari harga 250.000. Tapi saya sudah hebat di klub. Pegang 2 klub di Lombok yang besar. Event DJ, bukem. Wush, pokoknya jago. Jago. Sebenarnya di sini lagi rame gitu. Ya. Sekarang nilai PO-nya udah berapa? Ya, mohon maaf, minimal aja sih 3 M. 3 M.
tapi pecah-pecah ya Bang ya. Iya, iya. Dan saya bersyukur kepada PT titik-titik ini, 2 huruf ini, GG ini. Orang lain susah event di masa pandemi, saya masih untung dari bulan Maret sampai bulan Desember 2020. Bapak Anto bilang pergi Munas di sana, jalan. Pandemi tusuk, bayar. Tiket berapa? Yes. Uang iuran, gampang. Makanya saya sayang sekali dengan produk ini. Kenapa? Di masa pandemi dia selamatkan perut dan keluarga anak saya. Ini, itu ini apa ya? Sedikit apa ya ominya ya? Sedikit. Maklum kita berbeda ini ominya, mereknya beda ini. Ya, jadi itu kisah-kisah kita, adik-adik. Saya bangga sekali duduk di samping mereka. Bangga. Lighting itu sangat membantu seorang event planner. Karena kalau acara outdoor, terang, matahari, sesuatu yang mengejutkan nggak pernah 100%. Nggak pernah, jantung itu nggak pernah begitu. Tapi kalau malam, wah itu membangunnya asik. Jadi waktu sesuatu kita ingin munculkan, pertama kita punya audio system yang akan membantu suara menjadi besar. Karena harus didengarkan oleh 60.000 orang. Ya, kita punya stage, which is pengetahuan dasarnya adalah itu adalah elevation yang mengangkat sebuah adegan ke ketinggian 150 meter sehingga semua orang bisa lihat dengan jelas, nggak terhalang kepala orang. Kita kasih. Kemudian apa? Lighting yang begitu menyilaukan mata, yang harus bergerak. Kita udah bayangin. Ya. Terus apa? Kembang api yang meledak, asap yang besar, LED yang keluar, itu harus muncul dalam waktu detik yang bersamaan. Dan sebelumnya tidak ada apa-apa. Nah, kalau tidak ada apa-apa, berarti emptiness. Emptiness itu kalau di event itu sering disebut dengan blackout, diwakili oleh kejadian blackout. Blackout itu kalau di manusia kita pingsan, gelap, nggak ngelihat apa-apa. Nah, sebelum acara mulai, MC boleh menyebutkan bahwa dia bisa sampaikan hadirin sekalian, sebentar lagi acara akan dimulai. Itu bisa. Tapi kita nggak pernah tahu. Jadi tidak ada voice over yang menyatakan sekarang. Cuma hadirin sekalian, sebentar lagi acara akan dimulai. Orang mulai ke depan, ke panggung, lama-lama kita tutup. Kalau di rundown itu 3 menit, saya selalu melebihin 1 menit. Kenapa? Karena 3 menit itu tertulis, bisa ditebak. Tapi 4 menit bisa ditebak. Dan hitungan di dalam event itu bukan detik. Perasaan itu biasanya diwakili dengan tel namanya. 1 tel, 2 tel, ini nggak detik nggak pas, tapi ini perasaan. Deng gitu. Ini Om Anto kenapa? Mengabadikan speech, mengabadikan momen. Gue cukup happy banget ketemu banyak teman-teman, ketemu banyak sahabat-sahabat, baik yang sudah lama nggak ketemu, terus ketemu juga yang baru-baru. Bahkan kita juga sempat ketemu dengan teman-teman mahasiswa yang ternyata Poltekpar Makassar sangat membantu event ini, dan mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran. Karena ya salah satu program unggulan dari Forum Backstagers Indonesia memang bagaimana menurunkan pengalaman kita atau ilmu yang kita miliki kepada generasi muda. Jadi mudah-mudahan itu ada manfaat tersendiri ya. Untuk acaranya sendiri dari panitia yang menyelenggarakan acara ini, menurut gue sangat-sangat baik, tanpa kendala teknis sama sekali, dengan item teknis yang technical support yang bagus ya, kualitasnya bagus, kemudian juga ya makanan bagus, enak gitu ya. Terus juga kita sempat jalan-jalan kulineran di Makassar. Ya mudah-mudahan ini menjadi pengalaman yang baik, dan ini bisa menjadi satu tonggak sejarah juga di dunia event, bahwa ada sebuah organisasi yang khusus di dalamnya adalah
para event organizer se-Indonesia yang mudah-mudahan ke depan menjadi bermanfaat buat bangsa kita. Nah, yang terakhir gue unboxing nih, dapat satu paket merchandise. Ini official merchandise atau bukan? Ya, official merchandise. Pertama gue dapat topi, keren banget topinya. Baca depannya nih, apa tulisannya? Proud to be Backstagers. Sedap. Sampingnya ada logonya Forum Backstagers Indonesia. Topinya juga modelnya apa tuh? Gua lupa namanya topi yang model gini. Topi apa sih? Bagus. Terus juga dapat t-shirt tangan panjang lagi. Wes, keren. Backstagers dan belakangnya tulisannya Proud to be Backstagers, sama kayak topinya. Ini tangan panjang ya, tangan panjang. Yes, ini tangan pendeknya, desainnya sama, cakep. Kualitas kaosnya juga cakep. Yang produksi kaos ini Om Yudi Kumis namanya, dari Kumis Promosindo nggak salah apa. Yudi Kumis. Gue sudah beberapa kali juga kerja sama dia untuk beberapa event dan hasilnya selalu memuaskan. Jadi sepertinya organisasi Backstagers ini atau teman-teman di Backstagers langganan sama Mas Yudi. Mantap Yud. Wush, mantap. Ini hoodie. Terima kasih buat Mas Pon dari Dimensi sebagai DPD Dewan Pimpinan Daerah Forum Backstagers Indonesia. Terima kasih Om Wawan, terima kasih teman-teman Makassar yang sudah lelah, capek dan berusaha keras dan akhirnya keren banget acaranya. Yes, mantap. Oke semuanya, buat teman-teman yang mengikuti event Indonesia Channel, terima kasih banyak. 2-3 hari perjalanan visit Makassar mengikuti acara pelantikan Rapimnas dan Rakernas dari Forum Backstagers Indonesia. Semoga event di Indonesia segera bangkit, pulih, dan kita bisa berkreasi lagi, berkarya lagi, kita bisa berbisnis lagi. Buat teman-teman mahasiswa, mudah-mudahan banyak pelajaran yang didapat dari setiap event yang kalian jalankan seperti yang kalian ikuti kemarin. Oke, salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.